Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran sentral dalam pengembangan kehidupan keagamaan dan sosial di masyarakat Muslim. Di Indonesia, pondok pesantren telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan bagi umat Muslim. Pondok pesantren pada masa kini perlu dianggap sebagai warisan dan kekayaan intelektual budaya Nusantara yang sangat berharga. Lebih dari itu, dalam beberapa aspek yang khusus, pesantren juga harus diakui sebagai benteng pertahanan budaya itu sendiri, berdasarkan peran bersejarah yang telah dimainkannya. Seiring dengan perkembangan sejarahnya, peran yang menonjol dan sangat berpengaruh dari pesantren adalah fokus dan komitmennya dalam mempertahankan serta melestarikan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memajukan studi keagamaan melalui kekayaan literatur kitab kuning, yang sering disebut sebagai tafakuh adin, atau pemahaman agama yang mendalam. Pondok pesantren telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah Indonesia, terutama selama masa penjajahan Belanda. Selama periode tersebut, pondok pesantren menjadi pusat perlawanan dan penyebaran semangat nasionalisme. Para kiai, yang seringkali menjadi pemimpin di pondok pesantren, berperan penting dalam perjuangan melawan penindasan kolonial dan menyebarkan semangat perjuangan kemerdekaan. Salah satu pondok pesantren yang memiliki sejarah panjang adalah Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah. Pondok pesantren yang terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo ini, terbilang pesantren tertua di Jawa Timur setelah pesantren Sidogiri Pasuruan. Sepintas pondok pesantren Al-Hamdaniyah seperti pondok biasa. Namun pondok pesantren ini memiliki nilai sejarah besar bagi para pendiri Nahdlatul Ulama. Dari luar, bangunan pondok pesantren terlihat seperti bangunan pada umumnya. Ketika memasuki area pondok, terlihat sejumlah bangunan tua dan unik dibiarkan berdiri kokoh, hingga saat ini masih dimanfaatkan sebagai kamar para santri. Bangunan tua berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya, serta bangunan yang disangga dengan kaki-kaki beton, membuat asrama santri ini nampak seperti rumah joglo. Bahkan ada beberapa asrama santri yang kondisinya sudah memprihatinkan, namun, pengasuh pondok masih mempertahankan keunikan dan keaslian bangunan pondok tersebut. Di balik kesederhanaannya, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah menjadi saksi sejarah, di mana ulama-ulama besar sekaligus pejuang kemerdekaan pernah nyantri. Ada banyak nama ulama besar yang pernah belajar di pesantren ini, di antaranya, Kiai Haji Ridwan Abdullah, pembuat logo NU, Kiai Haji Wahid Hashim, Ayahanda Gus Dur, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Ahmad Sahal, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Muhammad Said, pendiri Pondok Pesantren Agama Islam Ketapang, dan sejumlah ulama-ulama pejuang Islam lainnya. Bahkan, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari, pernah menimba ilmu di pesantren ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari menjadi santri di bawah asuhan Kiai Haji Yakub. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari tidak hanya pernah menjadi santri di pesantren Al-Hamdaniyah, bahkan, beliau juga pernah diangkat menjadi menantu oleh Kiai Yakub, dengan menikahkan putrinya yang bernama Nyai Khadijah. Namun sayang pernikahan itu tak berlangsung lama, karena saat keduanya berangkat haji, Nyai Khadijah harus berpulang ke Rahmatullah, setelah melahirkan anak pertamanya yang bernama Abdullah. Maka Hadratus Syekh pun harus melepas kepergian istri pertama, yang kemudian disusul anak sulung beliau yang sempat berusia 2 bulan, dan dikebumikan di pemakaman di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Selain mengajarkan berbagai ilmu agama, Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah pernah menjadi saksi sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Al-Hamdaniyah menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soekarno, Bung Hatta dan Bung Tomo. Dari pertemuan itu lahirlah Laskar Hizbullah.
Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah didirikan pada tahun 1787 oleh Kiai Haji Hamdani, ulama besar asal Pasuruan. Kiai Hamdani lahir di Pasuruan pada tahun 1720 Masehi. Beliau dikenal sebagai pribadi yang zuhud, tidak mementingkan urusan duniawi, ahli ibadah, dan berhati-hati dalam segala hal. Kiai Hamdani merupakan salah seorang keturunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan silsilah Kiai Haji Hamdani bin Mbah Marodani, bin Mbah Sufyan, bin Mbah Hasan Sanusi, atau Mbah Slaga, bin Mbah Saadilah, atau Mbah Sa'ad, bin Mbah Syakaruddin, bin Mbah Soleh Semendi, bin Maulana Sultan Hasanuddin, bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ketika masih kecil, beliau memiliki kelebihan dan keistimewaan tersendiri dibanding dengan anak-anak seusianya. Sejak kecil, Kiai Hamdani dikenal anak yang pendiam, penurut kepada ayahnya, mudah bergaul dengan orang yang baru kenal, sopan terhadap orang yang lebih tua, dan pekerja keras dalam membantu ekonomi keluarganya. Ketika masih berumur 7 tahun, beliau menimba ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Pasuruan. Beliau dikenal anak yang aktif dan cerdas, mampu memecahkan kesulitan ketika belajar. Pada masa muda, Kiai Hamdani yang tepatnya masih berumur 12 tahun, beliau belajar di Madrasah Sanawiyah Pasuruan selama 3 tahun. Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, beliau meneruskan ke Madrasah Aliyah Pasuruan selama 3 tahun. Ketika tepat di umur 21 tahun, beliau meneruskan untuk belajar di Langgar Gede milik kakeknya. Di sana, beliau diajari dasar-dasar ilmu agama. Beliau belajar di Langgar Gede selama 5 tahun. Saat berumur 24 tahun, beliau diberi saran oleh kakeknya untuk memperdalam ilmu agamanya dari pondok satu ke pondok lain yang ada di Pasuruan. Sehingga kelak jika kakeknya meninggal, beliau bisa meneruskan perjuangan sang kakek dalam menyebarkan agama Islam di Pasuruan. Pada tahun 1757, Kiai Hamdani memutuskan untuk memperdalam ilmunya di Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah dari Sidogiri selama 5 tahun, pada tahun 1762, beliau menimba ilmu di Pesantren As-Salafiyah Pasuruan. Pengasuh pondok tersebut adalah kakeknya sendiri, Mbah Hasan Sanusi, atau Mbah Slagah. Selama 5 tahun lamanya, di Pondok Pesantren As-Salafiyah beliau belajar kajian Khazanah Islam klasik, membaca diba, dan kitab-kitab kuning. Setelah beberapa tahun lamanya beliau menimba ilmu di beberapa pesantren, dan karir studinya yang terakhir di Pesantren As-Salafiyah, beliau memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Desa Kebonsari, Pasuruan. Pada tahun 1770, beliau menikah dengan perempuan dari Pasuruan yang bernama Nyai Latifah. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai putra 3 orang, di antaranya Kiai Haji Abdurrahim Hamdani dan Kiai Haji Yakub Hamdani, yang setelah dewasa meneruskan estafet perjuangan dan peranan beliau dalam syiar Islam. Sementara putra terakhirnya, Ahmad, telah lebih dulu dipanggil keharibaan Yang Maha Kuasa. Pada tahun 1780, Kiai Hamdani hijrah dari Pasuruan menuju ke daerah sebelah timur laut kota Sidoarjo bersama dengan istri dan kedua putra mereka ke suatu tempat yang bernama Siwalan Panji, yang pada waktu itu masih berupa hutan rawa-rawa, yang juga banyak ditumbuhi pohon siwalan atau lontar. Beliau bertahun-tahun beriadah serta bermunajat kepada Allah, berharap agar hutan kosong dan rawa-rawa itu diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebuah tempat mensyiarkan ajaran Islam. Tidak berselang lama, beberapa bulan kemudian tanah yang sebelumnya rawa-rawa itu mengering dan menjadi daratan. Setelah genap riadah 7 tahun, kemudian Kiai Hamdani tergerak untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk mendirikan lembaga pengajaran keagamaan, guna memberikan pencerahan pada masyarakat, mewariskan ilmu dan mencetak ulama-ulama yang menjadi pejuang agama dan bangsa. Tidak banyak sejarah yang menceritakan peranan Kiai Hamdani di masyarakat, tetapi hasil pengabdian beliau pada ilmu dan agama melahirkan ulama-ulama besar yang menjadi mercusuar ilmu di Nusantara,
dan bahkan di luar tanah air. Beliau bukan saja seorang ulama, tetapi juga seorang pengusaha kayu dan kapal perahu yang disegani oleh orang-orang dan penjajah saat itu. Sifat beliau yang tetap zuhud meski mempunyai kekayaan yang di atas rata-rata. Beliau mengabdikan diri dan mengambil peranan dalam syiar Islam dengan salah satunya mendirikan lembaga pengajaran berupa pondok pesantren. Dimulai dengan pengajian yang hanya diikuti masyarakat sekitar, yang saat itu masih sulit menerima ajaran Islam di tengah adat dan budaya masyarakat Hindu dan kejawen yang kental. Kiai Hamdani dengan tekun, rajin, istiqomah dan selalu bermunajat, akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya, bisa membawa masyarakat sekitar memeluk dan mempelajari agama Islam. Dan kemudian mendirikan pondok pesantren menggunakan bahan-bahan kayu berkualitas, yang bertahan hingga saat ini masih kokoh berdiri dengan corak dan bahan-bahan dari bangunan lama. Pada waktu Kiai Hamdani membangun pondok, beliau mendatangkan kayu dari daerah Cepu, Jawa Tengah, dengan dinaikkan perahu besar. Namun di tengah perjalanan perahunya pecah berantakan. Akan tetapi atas pertolongan Allah, kayu-kayu yang awalnya terpencar itu bergerak menuju ke sungai seberang kawasan pondok. Setiap asrama di pondok pesantren ini dibagi dalam beberapa kamar yang diisi 2 hingga 3 santri, dengan ukuran ruangan 2 kali 3 meter. Di dalam kamar kecil itulah tempat para santri belajar dan beristirahat. Agar kegiatan agama tertanam di masyarakat, salah seorang putra beliau, yakni Kiai Yakub, dinikahkan dengan putri masyarakat setempat. Setelah dirasa 2 orang putra beliau sudah cukup mampu untuk melanjutkan perjuangan dan mengembangkan pesantren, Kiai Hamdani kembali ke Pasuruan dan wafat di sana pada tahun 1795. Beliau dimakamkan tidak jauh dari makam Mbah Slaga Pasuruan, sehingga masyarakat Pasuruan mengenal beliau dengan sebutan Mbah Panji yang datang dari Siwalan Panji. Dan pada tanggal 4 Juni tahun 2012, makam Kiai Hamdani dipindahkan dari Pasuruan ke makam ulama Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, karena makam Kiai Hamdani di Pasuruan tidak kondusif lagi, karena tiba-tiba menjadi perumahan penduduk. Di masa pondok pesantren yang estafet pengasuhan dan pengembangan diamanahkan Kiai Haji Hamdani kepada kedua putra beliau, Kiai Haji Abdurrohim dan Kiai Haji Yakub, perkembangan pesantren cukup diperhitungkan dan menjadi rujukan bagi sebagian ulama pada waktu itu. Pada masa generasi kedua pengasuhan dan pengembangan pondok pesantren tersebut, terjadi pembagian peran yang tak tertulis dengan tetap kerjasama bagi kemaslahatan umat. Kiai Abdurrohim, yang dengan pengetahuan dan keilmuannya lebih banyak fokus pada pengasuhan dan pembinaan santri-santri. Sementara Kiai Yakub, yang di samping seorang ulama dengan keilmuannya, beliau juga mewarisi sang ayah yang seorang pengusaha, dengan melanjutkan usaha dari ayah beliau, untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kemaslahatan umat dan pengembangan pondok pesantren serta syiar Islam. Pada saat itulah, sekitar pertengahan abad ke-19, atau sekitar tahun 1840 sampai tahun 1845, merupakan puncak keemasan pondok pesantren Al-Hamdaniyah. Santrinya hingga mencapai ribuan, mereka datang dari berbagai daerah di Nusantara. Namun, karena berbagai sebab, pondok pesantren ini sempat vakum sekitar 3 tahun, yakni dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Setelah tahun 2000, generasi ke-8 dari keturunan Kiai Hamdani mulai menghidupkan kembali kegiatan pesantren Al-Hamdaniyah, dengan tetap mempertahankan metode pembelajaran yang sudah diwariskan. Begitu juga dengan bangunan-bangunan tua pesantren ini, termasuk kamar yang selama 5 tahun, pada akhir tahun 1890-an pernah dihuni Mbah Hashim Az'ari, masih dipertahankan hingga kini dalam bentuk aslinya. Kamar itu masih seperti dulu, sengaja tidak pernah dipugar. Kamar itu sengaja dipertahankan untuk mengenang dan menghormati Mbah Hashim Az'ari. Selain itu, agar menjadi pelajaran bagi para santri, bahwa untuk menjadi tokoh besar tak perlu fasilitas mewah. Meskipun begitu,
Pondok pesantren Al-Hamdaniyah tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman, misalnya, saat ini juga sudah ada sekolah formal dari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah, yang mengadopsi kurikulum pendidikan nasional. Namun, ciri khasnya sebagai pesantren salaf tak pernah hilang. Pondok pesantren Al-Hamdaniyah telah menjadi simbol peneguhan tradisi santri.